wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberi kelancaran. Amin, Kesehatan. amin. Untuk memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi hari ini diberi kelancaran. Berdoa mulai, berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Awanda, Hadirah. Tristi Rekta, Hadirah. ya alhamdulillah hadir semua ya. Ya, Bu. Untuk siang hari ini, Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin tentang ragam sikap terpuji. Nah, di situ kan ragam sikap terpuji sudah dijelaskan dua materi. Yang pertama berlomba-lomba dalam kebaikan, dan yang selanjutnya bekerja keras. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang dinamis dan optimis. Dinamis dan optimis. Apa sih pengertian dinamis dan optimis? Nah, dalam KKBI, kata dinamis berarti penuh tenaga dan semangat, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Contohnya, ketika ada seseorang pendatang cepat berinteraksi dengan lingkungannya yang baru, hingga mereka merasakan bahwa si pendatang bukanlah orang yang baru di lingkungannya. Seseorang yang berjiwa dinamis itu akan selalu aktif dengan sekitarnya dan lingkungannya. Dia akan terus berusaha meningkatkan kualitas dirinya meskipun dalam situasi dan lingkungan yang baru. Bahkan dia akan menggunakan situasi dan lingkungan yang baru tersebut untuk menjadikannya semangat dan nilai positif dalam dirinya. Nah, sikap dinamis akan lebih bernilai atau terlihat jika disertai dengan sikap optimis. Jika dinamis merupakan sikap terus melangkah dan mampu menempatkan diri dimanapun situasi dan lingkungannya berada, maka optimis merupakan rasa keyakinan pada langkah yang diambil akan berujung kepada hasil yang memuaskan. Optimis disebut juga dengan rasa percaya diri. Nah, dalam KKBI, kata optimis itu adalah sikap yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal. Contoh sikap optimis adalah sebuah tim sepak bola berlatih setiap hari untuk mempersiapkan kejuaraan sepak bola tingkat kota. Nah, ketika kejuaraan dilaksanakan, tim tersebut menjadi terlatih dengan strategi dan komunikasi antar lininya. Alhasil pada saat pertandingan, tim tersebut yakin bahwa hari ini merupakan hari kemenangannya, seperti itu. Kemudian Allah juga telah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 139 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minun. Mohon maaf, in kuntum mu'minin. Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Kemudian yang kedua, makna dinamis dan optimis dalam Islam. Islam memerintahkan umatnya untuk cepat bertindak dalam menyikapi segala perbuatan. Allah membenci sikap menunda-nunda suatu pekerjaan. Jika ada tugas itu langsung dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Dengar nggak Mbak Tristi? Dengar, Bu. Ya. Allah membenci sikap menunda-nunda pekerjaan, apalagi jika kemudian tidak dikerjakan. Itu Allah sangat membencinya. Dengar tidak? Dengar, Bu. Nah, oleh sebab itu, sifat dan sikap dinamis harus dibiasakan oleh diri kita sendiri, apalagi dengan diiringi rasa optimis.
kedua sifat dan sikap tersebut itu selalu mendorong kita untuk selalu cepat dan tanggap dalam sesuatu. Selain bertindak cepat dan tanggap serta percaya diri, dinamis dan optimis dapat menumbuhkan sikap dan sifat positif yang lainnya. Seperti contoh, berpikir progresif atau berkemajuan. Berpikir progresif itu merupakan inovasi dalam berpikir. Dengan perkembangannya teknologi dan ilmu pengetahuan, kita dituntut untuk berkembang sesuai dengan alurnya. Kemudian yang kedua itu sabar dan teguh dalam menerima situasi dan lingkungan yang ada. Sabar dan teguh merupakan sikap yang mencerminkan keikhlasan, menerima segala hal yang dibebankan kepada kita. Sikap ini akan tumbuh bila memahami kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu selalu berprasangka baik kepada orang lain. Jangan suudzon, jangan mempunyai rasa tidak menghormati sesama teman kita. Sikap ini akan timbul ketika kita sudah terbiasa dengan rasa optimis. Sikap merupakan cerminan dari memahami setiap bentuk kebijaksanaan. Allah baik dengan kesusahan atau kesenangan. Akan tetapi, sikap selalu berprasangka baik terhadap disalahpahami dengan menghilangkan sikap curiga terhadap seseorang. Sikap curiga terhadap orang lain akan tetap ada tanpa disertai prasangka buruk kepadanya. Contohnya adalah berbaik sangka terhadap seseorang yang mondar-mandir di dekat parkiran motor. Ia menyangka bahwa seseorang itu mencari kunci motornya yang hilang. Ia juga curiga dengan gerak-geriknya dan waspada terhadap tingkah lakunya. Kemudian yang selanjutnya yaitu berani menerima resiko dan bertanggung jawab atas tindakan yang ia ambil. Jadi dalam diri kita itu harus menumbuhkan rasa tanggung jawab dari hati kita sendiri. Nah, seandainya kita mampu mengambil jalan yang seperti ini, maka kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita ambil. Tidak boleh terus kita melarikan diri, terus merasa tersakiti bahwa saya itu yang paling tersakiti. Itu tidak boleh seperti itu. Karena jalan yang kita ambil itu ya kita harus menjalaninya, harus bertanggung jawab dengan apa yang kita dulu ambil terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kreatif dan inovatif. Nah, kata kreatif itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu create, berarti membuat atau menciptakan sesuatu. Selanjutnya yaitu kreatif dan inovatif. Pertama, pengertian dari kreatif dan inovatif. Kata kreatif itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu create, berarti membuat atau menciptakan sesuatu. Sedangkan kata kreatif dalam bahasa Arab bisa dihubungkan dengan kata kholaqo, sawwaro, berarti menciptakan sesuatu yang tidak ada pangkal, asal, dan contoh terlebih dahulu, dan membentuk sebaik-baiknya. Kreatif merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Kreatif dilakukan dengan cara menemukan, menggabungkan, membangun, mengarang, mendesain, merancang, mengubah, ataupun menambah sesuatu untuk bernilai yang manfaat. Kemudian dalam pandangan Islam, kreatif merupakan cerminan dari nama Allah Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Kreatif ialah kemampuan menggunakan apa yang dimilikinya dalam menghasilkan sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi kehidupan sebagai wujud pengabdian yang tulus kehadiratnya dan rasa syukur atas nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 1,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Membahas tentang kreatif tentu tidak akan terpisahkan dengan kata inovatif. Nah, apa sih inovatif tersebut? Nah, inovatif itu berasal dari kata bahasa Inggris innovate yang berarti memperkenalkan sesuatu yang baru atau yang bersifat memperbarui. Kata inovatif dalam bahasa Arab juga sering dihubungkan dengan kata bada'a, berarti menciptakan dari sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang lebih baru. Inovatif adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara yang baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, dan dapat berarti temuan baru yang menyebabkan berdaya gunanya produk atau jasa ke arah yang lebih produktif dan mampu mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat. Misalnya, dalam dunia perbankan, bank syariah di Indonesia baru dikembangkan pada dekade awal 1990-an. Sebagai inovasi dan penerapan bank konvensional, bank syariah dikembangkan dengan yang lebih mengembangkan ajaran muamalah dalam tradisi syariat Islam. Salah satu ajaran yang dikembangkan adalah akad bagi hasil dalam pengelolaan uang di bank. Nah, kemudian yang kedua itu makna kreatif dan inovatif dalam Islam. Islam itu tidak menjelaskan tentang beribadah kepada Allah saja, melainkan juga menjelaskan tentang berbagai cara untuk menjadikan umatnya bahagia di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan dunia, tentu manusia tak akan lepas dari kegiatan berpikir. Setiap manusia pasti menggunakan daya akalnya untuk berpikir mengenai setiap sesuatu yang dijalaninya dalam hidup. Islam pun melarang akal digunakan untuk melakukan kreativitas ataupun inovasi dalam bekerja dan mencukupi. Nah, kemudian apa sih dampak positif jika kita itu bersikap kreatif dan inovatif? Yang pertama itu kita bisa berpikir dengan mendalam. Kemudian yang kedua itu beretos kerja tinggi. Kemudian yang selanjutnya itu produktif dan pantang menyerah. Kemudian yang terakhir yaitu evaluatif untuk kemaslahatan. Nah, materi sudah Ibu jelaskan. Di sini untuk menilai kalian itu paham atau tidaknya, aku akan membuat sedikit game. Nanti kalian akan Ibu suruh maju dan melemparkan dadu ini. Ya. Nanti kalian akan mendapatkan pertanyaan dari kertas-kertas ini. Di sini kertasnya sudah ada nomornya. Jadi nanti kalian dapat dadu angka berapa? Nanti kertas ini nomor berapa? Seperti itu ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Silakan Mbak Awanda maju terlebih dahulu. Sesuai absen ya, Bu? Iya. Dilempar tadi, Bu. Dilempar ke sana ya. Nomor 5, Bu. Silakan dibaca pertanyaannya dan monggo dijawab. Apa pengertian dari kreatif? Kreatif merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Kreatif dilakukan dengan cara menemukan, menggabungkan, mengubah ataupun menambah sesuatu untuk dijadikan sebagai nilai yang bermanfaat. Seperti Ya, itu. benar sekali. Aplaus buat Mbak Awanda. Bu. Ya, terima kasih Mbak Awanda. Ya, Bu. Jadi Mbak Awanda kelihatannya paham ya. Coba selanjutnya Mbak Tristi, silakan maju. Ya, Bu.
sini masih ada angka 1, 2, 3, Angka 10 4, dan 6. 4, Bu. Monggo dibaca pertanyaannya dan silakan dijawab. Sebutkan manfaat dan nilai positif kerja keras. Satu, lebih dekat dengan Allah. Dua, mampu mengabaikan impian. Tiga, tidak mudah menyerah. Empat, bersyukur atas hasil yang diterimanya. Ya. Dulu. Beri aplaus buat Mbak Rizky. Ini kan Mbak Rizky juga paham ini apa yang telah tadi Ibu jelaskan ya. Karena dia langsung bisa menjawab pertanyaan dari saya. Nah, berarti ini akan saya lanjutkan atau bagaimana? Cukup Bu Cukup, waktunya. Bu, Ya, karena waktunya sudah habis. Ibu akan ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi? Saya Bu. Iya, Jadi namanya. kita sebagai umat Islam, umat Muslim diharuskan untuk selalu berpikir positif, optimis, jangan berprasangka buruk. Ya. Alangkah baiknya kita selalu berpikir kreatif dan inovatif. Seperti itu Bu. Ya, beri aplaus lagi teman-teman. Berarti mau menambahkan juga? Tidak, Bu. Tidak. Nah, jadi kesimpulannya kita itu harus mempunyai seperti yang Mbak Awanda bilang, harus selalu berpositif thinking. Terus kemudian kita harus selalu berprasangka baik. Kemudian harus dinamis, kreatif, dan inovatif. Seperti itu ya. Bu. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu.